Air yang bergejolak telah menghantam jurang besar di tanah sebelum berhenti sepenuhnya. Kakashi Sensei sangat kuat, aku ingin mempelajari ninjutsu ini juga, Kakashi Sensei, bisakah kamu mengajariku? Naruto berpikir begitu indah. Jika saatnya tiba, dia akan berpura-pura berada di depan Sakura, Sakura pasti akan mengaguminya, dan bahkan jatuh cinta padanya. Sakura cemberut, Naruto mulai bermimpi lagi. Sakura hanya menyukai Sasuke, dia tidak menyukai melon pendek Naruto. Kakashi menyentuh kepala Naruto dan berkata, untuk mempelajari ninjutsu, kamu perlu memeriksa atribut cakramu sendiri terlebih dahulu, kamu hanya bisa menunggu sampai kamu kembali ke Konoha. Di hutan yang berantakan, air sungai dengan cepat surut, dan dinding es yang retak berdiri di atas tanah dalam bentuk kerucut, dan kristal es yang tajam membuat parit di tanah. Kakashi tidak menyangka Zaibuzan dan Shiro benar-benar selamat, menggunakan Ice Dune untuk memblokir dampak Water Dune. Puff, Zaibuzan dan Bai masing-masing menyemprotkan seteguk darah, dan dinding es berbentuk kerucut menghalangi kerusakan langsung aliran air, dan dampak kuatnya masih melukai mereka berdua. Kakashi, tunggu sampai aku kembali untuk menyembuhkan lukaku, lalu aku akan menanganimu dan anak itu, kali berikutnya adalah kematianmu. Hantu yang bermartabat itu dipermalukan oleh anak berbulu jika dia tidak membunuhnya lagi. Dia tidak bisa menelan nafas ini. Jika kamu tidak memotongnya, pikirkan baik-baik masalahku, bunuh Kado, dan bawa uang Kado ke Wuyin untuk membayar sertifikat pendaftaran. Sekarang Wuyin sedang dalam kekacauan, saatnya dia membutuhkan uang. Shiro, jika kamu terus bekerja untuk Kado jika kamu tidak memotongnya, bergabunglah dengan Konoha. Sejak Dasna melepaskan misi di Konoha, masalah tersebut belum terselesaikan dan misi tersebut tidak akan berakhir. Kami memiliki seluruh Konoha di belakang kami. Jika aku membunuh Kakashi lagi, aku khawatir tim pengejar akan berubah dari Kirin menjadi Kirin dan Konoha, dan seluruh dunia ninja tidak lagi memiliki tempat untuknya, tanah. Jika kamu tidak memotongnya lagi, itu sedikit melebihi kekuatanmu sendiri. Jika kamu terus membunuh Kakashi, kamu hanya akan kehilangan nyawamu. Omong kosong, Lao Su adalah hantu sebelum dia membunuhnya. Bai, mundur dulu. Sora memperhatikan mereka berdua pergi. Jika dia membunuh Kado tanpa menebas, masalah negara ombak akan terpecahkan. Saya harap dia tidak akan menjadi idiot tanpa menebas. Di ruang sistem, sosok Zaifu telah dikunci sepanjang waktu, dan pada saat yang sama, Nihmah diaktifkan berulang kali, dan terdapat banyak kartu kata kunci. Dia berencana menambahkan api ke Zaibuzan. Selama 2 hari berturut-turut, dia bermimpi Kado mengejar dan membunuhnya, dan dia tidak percaya Zaibuzan tidak bisa membunuhnya. Terlihat dari 3 generasi Hokage saja bahwa kekuatan sistem komoditas pasti akan membuat Anda ingin mati. Begitu Kado menjadi iblis yang tidak akan pernah dibunuh lagi, membunuh Kado akan menjadi hal yang biasa. Kakek, seorang anak berlari mendekat dan melemparkan dirinya ke pelukan Dasner. Yina, cucu Dasna, anak kecil pemalu yang kini ditakuti oleh Kado. Saya terkejut dengan narasinya, dan ada sedikit keheningan di Yili. Meskipun dia bertindak acuh tak acuh, dia sebenarnya sangat ketakutan di dalam hatinya. Kamu bicara omong kosong, aku tidak takut. Siapa yang bicara? Tubuh kecil itu berteriak dengan marah. Sora sedikit memahami suasana hati Yina. Ini adalah anak yang sangat pemalu pada awalnya. Tetapi kemunculan beberapa orang atau benda membuatnya lebih berani, dan sekarang orang atau benda itu telah menghilang, dan dia telah dipukuli kembali ke aslinya, membentuk. Bekas lukai sepertinya terlihat di sana, jadi dia memegang topinya dan melarikan diri. Xiao Ying tidak dapat menahannya di dalam hatinya, dan berkata, Kong, kamu bajingan, itu hanya seorang anak kecil. Ini yang dikatakan narator, apa hubungannya dengan saya? Saya tidak ingin mengucapkan kata-kata ini, dan saya juga masih anak-anak, dan saya juga adik laki-laki Erzuzi. Sasuke meremehkan hatinya. Sora baru sekarang ingat bahwa dia adalah adik laki-laki, tapi dia selalu ingin menjadi anak kedua. Yah, itu semua salah Kado. Aku akan pulang untuk makan malam dulu, baru aku akan memberitahumu. Naruto menyentuh perutnya dan berkata, akhirnya waktunya makan, Tuan Dasner, aku sudah lama lapar. Malam perlahan berlalu, dan di pagi hari, beberapa orang berjalan di kota kerajaan ombak, dan orang-orang itu mati dan tidak memiliki semangat. Pencurian kecil-kecilan banyak terjadi, toko-toko layu,
dan barang-barang di dalamnya sangat langka. Negeri ombak dulunya cukup kaya, tapi sejak Cardo datang, keadaannya menjadi seperti ini. Dasna agak merindukan anak baptisnya Keisa, yang awalnya adalah pahlawan negeri ombak, tapi sayangnya mati di tangan Cardo. Sejak Kaisha meninggal, penduduk negeri ombak telah kehilangan keberanian untuk melawan, dan sekarang jembatan negeri ombak adalah satu-satunya kesempatan untuk membantu masyarakat mendapatkan kembali keberanian mereka. Selama jembatan dibangun dan pulau-pulau berkomunikasi satu sama lain, masyarakat negeri ombak akan kembali ke keberanian dan kemakmuran sebelumnya. Darah Naruto mendidih, jangan khawatir, Tuan Dashner, kami pasti akan mengalahkan Cardo dan membantu Anda membangun jembatan. Naruto mulai membayangkan sudah waktunya dia memamerkan kehebatannya, dan kemudian dia pasti akan membiarkan Sakura melihatnya secara berbeda. Sora menepuk bahu Naruto dan berkata, jangan dipikir-pikir, tidak apa-apa, Xiao Ying hanya memiliki Erzuzi di hatinya, kamu tidak bisa diberi peringkat sama sekali, Erzuzi tidak punya niat untuk menjalin hubungan romantis sama sekali, cinta segitiga yang malang. Sasuke mengangguk diam-diam, Sora mengenal kakaknya dengan baik, sebelum membalas dendam, dia tidak tertarik melakukan apapun selain menjadi lebih kuat. Kakashi menghela nafas, beberapa setan kecil yang membuatku pusing. Tuan Dashna, bukankah masyarakat negeri ombak berpikir untuk melawan? Jembatan bisa dihancurkan bahkan setelah Kado mati. Sekalipun negeri ombak dan negeri api menjadi sekutu, ninja tidak akan ditempatkan di sini, dan semuanya terserah Anda. Dashner hanya bisa menghela nafas tanpa henti. Udara memiliki pemahaman umum tentang negara Bo. Ini adalah negara yang menunggu untuk mati. Cardo berani mengintensifkan intimidasi terhadap masyarakat Bo, karena tidak ada yang berani melawan kecuali Kaisha. Selama Kaisha terbunuh, itu setara dengan memerintah seluruh negeri, bangsa. Jika semua orang menjadi Kaisha, aku khawatir Cardo akan banyak menahan diri. Kakashi bijaksana, pikiran strategis Sora mengejutkannya. Tidak heran bakat Sora tidak tumbuh ke dalam tubuh, tetapi tumbuh ke atas. Kakashi Sensei bercanda, dia hanya membaca beberapa buku lain-lain dan biasanya memperhatikan pengumpulan intelijen. Hal seperti ini sering terjadi dalam sejarah. Apa yang Sora katakan terlalu benar, kita harus mengalahkan Cardo orang ini. Naruto sama sekali tidak mengerti kata-kata Sora, melihat apresiasi Kakashi, ikuti saja. Bodoh, Sasuke, kalian ingin bertarung? Naruto memutuskan untuk membiarkan Sasuke melihat betapa kuatnya dia. Jika dia tidak membunuhnya lagi, dia akan menemukan kesempatan untuk mengalahkan Sasuke. Sasuke meremehkan ancaman Naruto, dia memukulinya berkali-kali ketika dia masih di sekolah. Sora diam-diam tertawa, duel antara Naruto dan Erzuzi, apakah itu pemula yang saling mematuk? Memikirkan pertarungan sebelumnya antara mereka berdua, Sora tidak tahan untuk melihat secara langsung. Yang satu berpura-pura menjadi pelaku, yang lain memiliki satu tendon, ditambah Sakura, seorang gadis berdahi lebar, kasar, trio gugup yang tepat. Jika dihitung Kakashi Sensei, dia suka berpura-pura terlambat daripada berakting, dan suka membaca novel yang tidak sehat, jadi Sora tidak tega melihat secara langsung. Sora, aku ingin berduel denganmu, aku harus menghajarmu hari ini agar kamu tahu betapa kuatnya aku Naruto Uzumaki. Benar, ditambah lagi aku, Haruno Sakura, aku sudah lama menahanmu, meskipun kamu adalah adik laki-laki Sasuke. Sasuke mencibir, Sora benar-benar butuh perlawanan, jika Naruto dan Sakura tidak bisa melakukannya, Sasuke berniat langsung pergi, jadi Sora harus mengetahui keagungan kakaknya. Kosong, jalannya sempit, ini keinginan kolektif seluruh kelas 7. Sebagai guru, kamu tidak bisa menghentikannya. Kakashi ingin bertarung dalam waktu lama, tapi karena wajah gurunya, dia tidak bisa menembak. Sekarang lumayanlah melihat 3 siswa berkelahi. Sora memasang ekspresi yang sangat ironis di wajahnya, dan berkata, Zubuzan bisa menyerang kapan saja. Apakah ini waktunya untuk belajar satu sama lain? Jika kamu terluka olehku, Zaibuzan akan tiba-tiba menyerang. Saat itu, nama Anda hanya bisa terukir di tablet peringatan. Apa Hokage dan balas dendam apa semuanya hanyalah omong kosong dan lamunan. Sora memuji kecerdasannya, dia dulu dikenal sebagai Kong yang sedikit pintar, dan dia mengubah topik setelah sedikit trik. Rencana Sora sangat bagus, tapi dia lupa bahwa jika dia tidak membunuh dan Bai perlu memulihkan diri,
itu tidak akan muncul setidaknya selama 2 atau 3 hari. Anak nakal yang kosong lebih baik meminta maaf kepada mereka, kalau tidak, itu tidak baik untuk kemarahan publik. Dashner mengatakan sesuatu yang baik, dan dalam hatinya, dia berharap Sakura bisa mengalahkan Sora. Kata-kata Sora sebelumnya terlalu jelek, jadi Dashner mengingatnya. Di atas jembatan terdapat beberapa peralatan yang berserakan, namun tidak banyak pekerja yang membangun jembatan tersebut. Dashner, bolehkah aku memberitahumu jika aku bisa dikalahkan? Tapi jembatan di negeri ombak mungkin tidak mudah untuk dibangun. Tampaknya kepanikan yang diciptakan oleh Cardo di hati orang-orang lebih serius dari yang diperkirakan. Dashner mengangguk, wajahnya sangat jelek. Dibandingkan dengan pekerja sebelum saya pergi, jumlah pekerjanya setengah lebih sedikit, dan kecepatan pembangunan jembatan akan setengah lebih lambat dari sebelumnya. Sora tidak tega mengingatkan Dashner bahwa jika penyebaran kepanikan tidak dapat dihentikan, saya khawatir pada akhirnya hanya Dashner yang tersisa, meskipun tidak ada halangan dari Kado, jembatan tidak akan dibangun. Kakashi mengangguk dan berkata, narasinya benar, penduduk negara ke-9 belum melihat kengerian desa ninja, tapi mereka telah melihat kekuatan Kado. Bahkan jika mereka mengetahui kedatangan kita, mereka tidak akan menghentikan rasa takut di desa mereka. Hati. Sora menghela nafas lega, dan akhirnya mengganti topik pembicaraan. Dia tidak ingin menghadapi ketiga Naruto Sakura secara bersamaan. Jika seseorang tidak bisa bertahan dengan baik, perahunya akan terbalik di selokan. Sasuke melirik Sora, makanan ini tidak bisa dihindari, lepaskan Sora sekarang, akan ada peluang di masa depan. Air Pillar, jangan ditaruh di atap selama 3 hari. Aku menemukan bahwa kamu telah sedikit terhanyut dalam 2 hari terakhir. Tunggulah di tempat yang tidak ada seorang pun yang membuatmu merasakan tangan besi cintaku. Sakura memelototi Sora, merasa sedikit tertekan pada Sasuke. Dengan adik kecil seperti ini, rasanya ringan mengalahkannya setiap hari. Aku tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan kalian. Guru Asma mungkin akan segera datang. Aku akan rindu bertemu kalian selama beberapa hari. Asma masih menyesal tidak boleh datang ke negeri ombak. Orang terakhir yang ingin dia temui sekarang adalah Sora. Kakashi menunjukkan rasa schadenfreude, tidak buruk membiarkan Asma orang ini makan. Kalau tidak dia akan menunjukkan rasa sayangnya di depan Kakashi sepanjang hari. Kakashi-sensei, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Sayangnya Asma-sensei pasti akan sedih. Erzuzi, ini pelajaran. Umurku hampir 30 dan masih belum menikah. Aku hanya bisa melihat orang lain makan makanan anjing dengan penuh kasih. Hanya diriku sendiri yang memahami rasa sakit seekor anjing. Senyum di wajah Kakashi menghilang, dan dia bermaksud menguji atribut cakra untuk beberapa orang setelah dia kembali, mengajar ninjutsu, dan membiarkan mereka bertiga memperbaiki dan makan enak. Naruto tidak sabar, haha. Bagus sekali, Kakashi-sensei. Aku akan mempelajari trik yang biasa kamu lakukan agar tidak memotong lagi, dan aku akan berburu gigi. Sora paling benci berlatih ninjutsu. Sepertinya dia harus mempelajari 1 atau 2 trik tangga darurat keluarga. Setidaknya dia bisa menghadapi Naruto. Tapi dia tidak tahu jenis cakra Naruto itu. Dia pasti bukan atribut air. Uzumaki Naruto mewarisi atribut angin generasi keempat, dan cocok untuk melatih pil spiral yang dikembangkan oleh generasi keempat. Sasuke mewarisi atribut api dan guntur dari keluarga Uchiha dan cocok untuk mempelajari ninjutsu petir Kakashi dan tangga darurat keluarga Uchiha. Sakura, kamu adalah penghalang, jangan bicarakan itu. Uchiha Sora, atribut angin dan api, mempelajari semuanya adalah ikan asin. Apa maksudmu aku belajar semuanya ikan asin? Narasinya, kalau kamu punya kemampuan, keluarlah, aku pasti akan membiarkanmu mencicipi rasa bom asap versi yang disempurnakan. Wajah Xiao Ying penuh ketidakpuasan. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa bibiku adalah penghalang. Jika kamu berani keluar, aku pasti akan membiarkanmu merasakan tangan besi Haruno Sakuraku. Xiao Ying sedikit tegas dan sombong, tapi sebenarnya dia sangat takut. Dia tahu narasinya tidak akan muncul, jadi dia berani berteriak. Sakura sedikit sedih. Narator menindas yang lembut dan takut yang keras, jelas Mingkong juga berteriak-teriak, kenapa tidak mengatakannya? Ikan asin, apa bedanya bicara dan tidak bicara? Apakah kamu masih berharap dia membalikkan badan? Haha, Kakashi-sensei, bahkan tes kali ini dihilangkan.
ninjutsu macam apa yang disebutkan dalam narasi pil spiral, itu ditemukan oleh ayahku. Kakashi Sensei harus mengajariku. Kakashi mengangguk dan berkata, pelatihan spirulina lebih rumit. Yang terbaik adalah menunggu sampai kamu kembali ke Konoha. Jika aku punya waktu, aku akan menjelaskannya kepadamu secara detail. Kecemburuan muncul di mata Sasuke. Aku ingin tahu apakah Kakashi Sensei akan mengajarinya ninjutsu Thunderbolt. Kakashi akan mengajarkan ninjutsu Chidori tingkat A yang diciptakan sendiri kepada Sasuke, dan Sasuke akan meneruskannya dan mengembangkan banyak ninjutsu petir. Kakashi tertegun sejenak, inilah yang akan terjadi di masa depan. Meskipun narator mengetahui segalanya, dia jarang mengungkapkan informasi tentang masa depan secara terus terang. Sebagian besar sudah terjadi. Sasuke sedikit bersemangat, meskipun dia tidak tahu apa itu Chidori. Dia tahu itu tidak mudah ketika dia mendengar ninjutsu level A, dan bola api hanyalah ninjutsu level C. Narator, Erzuzi telah mempelajari Chidori. Saya tidak tahu apa yang telah saya pelajari. Saya mendengar bahwa angin dan api dapat membentuk pelarian yang membara. Ada seorang ninja yang kuat di desa Sain yang menggunakan pelarian yang membara. Lihat apakah saya dapat mempelajarinya. Kakashi sedikit terkejut. Sudah bertahun-tahun sejak Ye Chang's Burning Escape, bagaimana Sora bisa tahu begitu banyak, dan kombinasi darah dan batasnya bukanlah sesuatu yang bisa diketahui anak-anak sekarang. Kakashi Sensei, jangan terlalu sensitif. Ini bukan rahasia, dan meskipun tidak banyak buku tentang batas Saiin dan Sueiji, jumlahnya tidak banyak. Semua toko buku Konoha menjualnya, ini bukan rahasia. Hanya saja banyak orang yang tidak suka belajar, seperti 3 siswa di kelas kami. Naruto melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada orang lain di kelas kita kecuali kita berempat, di mana ada 3 lagi. Sakura memukul kepala Naruto dengan tinjunya dan berkata, bodoh, mereka bertiga membicarakan tentang kamu, aku, dan Sasuke. Orang ini Sora bercanda bahwa kita bertiga tidak banyak membaca. Sora menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana hal seperti ini bisa menjadi lelucon, itu fakta. Zaibuzan terbangun tiba-tiba, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan ketakutan muncul di matanya. Bai buru-buru meninggalkan gulai, jika Anda tidak membunuh Tuan, apa yang terjadi? Zabuzan melirik Bai dan tidak berkata apa-apa. Zaibujian malu mengatakan bahwa dia bermimpi dikejar dan dibunuh oleh Cardo, segala macam penyiksaan, sehingga dia tidak bisa bertahan dan tidak bisa mati. Bai menunjukkan senyuman manis dan berkata, ternyata itu hanya mimpi buruk. Jika tidak, Tuan Zan, teruslah tidur. Saya akan berada di sisimu. Bai, kamu agak sibuk, jika dia tidak memotong wajahnya dengan wajah dingin. Tapi dia tidak bisa hidup dengan wajah batinnya. Dialah bosnya, ini seperti membiarkan bawahannya membujuk seorang anak kecil, dan dia tidak memiliki wajah sama sekali. Narator, jika kamu diam untukku, kamu akan berbicara omong kosong. Bai Xin tersenyum diam-diam. Tuan Zan yang biasanya serius, ternyata memiliki sisi yang lucu. Sayangnya, jika kita membunuh Kakashi lagi, hanya ada satu cara untuk mati. Bai Ruo sangat bijaksana. Bagaimanapun juga, Tuan Buzan sedikit lebih buruk dari Kakashi. Jangan bicara omong kosong, aku manusia hantu dan aku tidak akan membunuhnya lagi. Kegagalan kali ini benar-benar ceroboh, dan iblis kecil Konoha menyebabkan masalah. Lain kali kamu menyeret keempat iblis kecil itu, aku pasti akan melakukannya. Bunuh Kakashi. Tidak ada apa-apa di hatiku, aku hanya berbicara besar di depan Bai. Aku tidak ingin Bai Xiao melihatnya. Bai diusir dari pintu, sambil berpikir, dia tidak ingin membiarkan Tuan Zaibuzan mati. Ketika dia sangat putus asa, dia tidak akan menerimanya lagi, atau dia akan tetap merampok anjing liar untuk mendapatkan makanan di tempat sampah, dan kenangan ini tidak akan pernah terlupakan. Negeri Ombak bermaksud membentuk aliansi dengan Negeri Api. Tindakan Cardo seperti lengan laki-laki, dan jika dia tidak memotongnya, itu hanya umpan meriam Cardo. Bai tertegun sejenak, seolah dia telah mengambil keputusan di dalam hatinya. Bai khawatir membunuh Kado akan mengarah pada pengejaran Kiryuki, tapi dia tidak ingin mati sekarang jika dia tidak memotongnya. Shiro dapat merasakan bahwa kekuatan pasukan pengejar Kirigak semakin lemah, dan interval waktu antar kemunculannya juga semakin lama. Sepertinya ada sesuatu yang benar-benar terjadi di dalam diri Kirikin, tapi dia hanya mempertahankan status quo karena dia tidak ingin terlihat. Bang, ada suara di dalam ruangan,
dan Bai berbalik dan membuka pintu lalu masuk. Zabuzan terbaring di tanah, dahinya berkeringat dingin, dan ketika dia melihat Bai masuk, dia berpura-pura tenang. Bai dengan cepat membantu Zaibuzan berdiri. Jika kamu tidak membunuhnya lagi, apa yang akan terjadi? Nozan malu untuk berbicara, dia bermimpi dikejar dan dibunuh oleh Cardo lagi. Kali ini kematiannya lebih buruk dari yang terakhir kali. Jika Anda tidak membunuh Tuan Cardo lagi, Cardo hanyalah majikan kita, tidak perlu takut padanya. Jika Cardo menjadi penyakit jantung Tuan karena kegagalan membunuh Dasner, kenapa kita tidak membunuh saja, pergi dan lanjutkan mengembara di dunia. HMPH, Cardo tidak cocok denganku dan mengancamku, misi terus berlanjut, bahkan jika kita pergi, kita masih membutuhkan uang. Bang, pintu tiba-tiba terbuka, dan Cardo masuk bersama anak buahnya. Ceka, ini hantu bermartabat yang tidak akan dibunuh lagi. Terakhir kali aku bilang itu sangat mudah, jadi itu bukan kegagalan. Melihat Kado dengan tenang, rasanya seperti melihat orang mati. Ketika Kakashi ditangani, dia berencana untuk membunuh Kado. Membunuh Kakashi berarti menyelesaikan tugas majikannya, dan membunuh Kado adalah balas dendam pribadi. Dia adalah seorang ninja yang hebat dengan keluhan dan keluhan yang jelas. Setelah itu, kamu boleh keluar. Jangan tunda istirahat paman ini. Puff, 1000 lubang menembus tenggorokan Cardo, telapak tangan Bai Nen ditarik, dan Bai dengan lembut menyeka darah di sana. Bai, apa yang kamu lakukan? Karena Pak Zaibuzan punya ide, lebih baik saya bertindak, untuk menghilangkan kekhawatiran Pak Zaibuzan. Langkah selanjutnya adalah pergi atau tinggal dan mendengarkan Pak Zaibuzan. Dia tidak lagi mengayunkan pedang pemenggal kepala dan membantai dua bawahan Cardo dengan satu serangan. Pergilah ke sarang Kado bersamaku besok, bahkan jika kamu tidak membunuhnya sekarang, aku akan membunuh Kado di masa depan. Mimpi buruk berturut-turut membuat toleransi Zaibuzan terhadap Cardo mencapai batasnya. Setelah majikannya meninggal, Zaibuzan merasa lega. Tapi anak Konoha sangat penuh kebencian. Jika ada kesempatan, dia akan membunuh anak itu. Seiring berjalannya waktu, pembangunan jembatan kerajaan Gelombang berjalan lancar, dan Cardo tidak keluar untuk membuat masalah. Sora jelas, Cardo telah membiarkan Bai Zai, tidak mungkin muncul, tetapi orang-orang di negara ombak tidak tahu, mereka masih malu-malu. Dalam 2 hari terakhir, para pekerja meninggalkan jembatan satu demi satu, karena takut akan pembalasan Cardo. Di kejauhan, sebuah perahu kecil datang perlahan. Pemandangan negeri ombak bagus, seperti surga. Asma bersemangat, Ino mengobrol, hanya Shikamaru yang terlihat lesu. Tuan Asma akhirnya tiba, saya pikir Anda mengalami kecelakaan dalam perjalanan. Suara Sora terdengar dari kejauhan. Senyuman di wajah Asma membeku, perlahan mereda, dan menjadi serius. Sikap malas Shikamaru malah menunjukkan senyuman. Shikamaru merasa aku bisa menonton pertunjukan yang bagus lagi, dan aku bisa melewatkan waktu yang membosankan, merupakan kebahagiaan besar dalam hidup juga bisa optimis melawan akal dan keberanian bersama Pak Asma. Bang, tangan besi Asma mengenai kepala Shikamaru. Ada siswa yang mengolok-olok hal-hal memalukannya sepanjang hari. Asma sedikit lelah, tapi Dingci manis, selama dia punya sesuatu untuk dimakan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dingci mengangguk sambil memakan keripik kentang, Pak Asma benar. Shikamaru mengedipkan mata pada Dingci. Dingci mengerti dan berkata, rusak, kali ini saya terburu-buru keluar, dan lupa membawa uang. Saya tahu ada jajanan edisi terbatas di negeri ombak, tapi sayangnya saya tidak bisa makan dia. Dingci tampak kesepian, seolah istrinya kabur bersama seseorang. Haha, itu hanya jajan. Guru membawa banyak uang, dan kamu boleh makan apapun yang kamu mau. Kali ini kamu jalan-jalan, semua jajannya, guru akan menanggung semuanya. Jarang ada murid yang penurut seperti Dingci. Asma sangat bersemangat, dia tidak peduli dengan uang sama sekali. Dingci merasa sedikit bersalah, Pak Asma sangat baik padanya, dia sebenarnya punya uang, tapi dia hanya ingin menyimpannya kembali ke Konoha untuk makan barbecue. Shikamaru lah yang memberikan perhatian Dingci pada rutinitas Asma, mengatakan bahwa dia akan menghemat uang dengan melakukan ini, tapi dia tidak menyangka guru Asma akan tertipu begitu saja. Puff, Ino tertawa terbahak-bahak, tapi kenapa set ini terasa familiar? Kalian benar-benar muridku yang baik, Shikamaru, kamu dan Kongsue putus asa.
dan kamu bahkan bermain trik. Dingci, kamu tidak bisa terlalu sederhana di masa depan, menipu guru itu salah. Dingci merasa lebih bersalah, tapi saya tidak tahu apakah kata-kata guru Asma diperhitungkan. Guru, bukan itu yang saya maksud, itu semua tidak masuk akal. Asma menarik napas dalam-dalam dan berkata, tentu saja penting, saya Asma Sarutobi. Dingci sangat senang, sepertinya Shikamaru benar. Kalaupun terungkap, Pak Asma akan setuju karena wajahnya. Hati Asma berdarah, tidak hanya oleh orang luar, tapi juga oleh muridnya sendiri. Tidak bisakah dunia ini menjadi sedikit lebih sederhana, dan tidak bisa bersikap lebih baik kepada orang jujur seperti dia? Asma menoleh, menghadap ke laut, memejamkan mata dan mengistirahatkan pikiran. Guru Asma, akhirnya tiba waktunya untukmu. Perahu itu berlabuh, dan Kakashi serta yang lainnya menyambutnya di pantai. Perjalanan ini adalah kerja keras, tidak masuk hitungan. Hokage tahu kamu bisa menyelesaikan misi ini sendirian, aku hanya mengajak pemimpin regu ke-10 untuk melihatnya. Lagi pula, melakukan terlalu banyak tugas tingkat D dapat dengan mudah menyebabkan kelonggaran. Dao Ino, Asma Sensei benar sekali, menyayangi rumput liar setiap hari, sangat membosankan, dan menyenangkan untuk pergi keluar untuk beraktivitas. Akhirnya ada siswa yang bisa berbicara mewakilinya. Langit membuka matanya, semakin Asma menatap Ino, semakin memanjakan matanya, dia jauh lebih manis dari Shikamaru, dia seperti jaket empuk milik guru. Sebenarnya, Ino ingin melihat Sasuke menjalani misi ini, pengetahuan tidak sepenting Sasuke. Korra sepertinya mendengar bunyi letupan, dan menusukkan pisaunya langsung ke jantungnya, dan jaket empuk kecil itu berubah menjadi katun hitam, masih jenis yang menembus jantung. Shikamaru menemukan kebahagiaannya lagi. Dia menemukan pola dalam narasinya. Semakin banyak orang ingin menyembunyikan sesuatu, semakin banyak narasi yang terungkap. Asma mulai mengganti topik pembicaraan. Kalau tidak dia akan rentan terhadap autisme. Kakashi, bagaimana situasi di negara ombak sekarang? Setelah pemukulan terakhir, pasukan Kado belum muncul sampai sekarang. Saya curiga mereka sedang mempersiapkan suatu konspirasi. Mayat Kado dingin dan mati di tangan Bai, dan gangster itu telah dimusnahkan lagi. Dan sekarang dia ingin membantai Uchiha Sora, dan amarahnya sudah keluar dari hatinya. Adegan itu menjadi sunyi, Dashner tidak bisa mempercayai telinganya, dan matanya bahkan menjadi basah. Kado, apakah dia sudah mati? Kakashi mengangguk. Narator memang mengatakan bahwa Kado mati di tangan Shiro, dan sejak narasinya muncul, dia tidak pernah berbohong. Tubuh Dashner sedikit gemetar, dan air mata mengalir deras. Hahaha, ini kabar terbaik yang pernah kudengar seumur hidupku. Negara ombak akhirnya terselamatkan, dan mulai sekarang negara ombak tidak lagi harus menanggung eksploitasi Kado. Saya ingin menyebarkan kabar baik ini ke seluruh negeri ombak, dan mendorong semua orang untuk datang dan membangun jembatan serta membangun jembatan milik negeri ombak. Mulai saat ini, negeri ombak akan makmur kembali. Wajah Dasna berlinang air mata, tapi dia tidak bisa menahan senyum, dan berlari dengan liar menuju desa, berteriak sambil berlari, Kado sudah mati, Kado sudah mati, negara ombak kita terselamatkan. Sakura dan Naruto terharu hingga menangis. Sakura menyeka air mata di wajahnya. Paman Dasna terlalu mudah. Krisis di negeri ombak akhirnya teratasi. Meski tidak ada hubungannya dengan kita, aku tetap sangat bahagia untuk mereka. Naruto mengangguk penuh simpati. Sora menggelengkan kepalanya. Sungguh ironis. Preman nomor 1 Kado ternyata adalah penyelamat negeri ombak. Sungguh dunia yang gila. Tikus bisa menjadi pengiring pengantin bagi kucing. Saya tidak ingin membunuh orang ini lagi, tapi saya mengingatkan dia untuk membunuh Kado dan mencaplok properti itu ke Kirin sebagai bentuk pemungutan suara. Orang ini sebenarnya ingin membunuhku. Sora melihat sekeliling, menunjukkan momentum kemenangan, dan berkata dengan keras, sekarang kalau kamu tidak memotong, selama kamu berani muncul, kamu akan mendekati kematian. Ada Kakashi dan Asma Sensei, keduanya, selama mereka tidak bodoh, mereka tidak akan muncul. Jika dia tidak berani datang, saya akan meragukan IQ-nya. Zaibuzan, yang bersembunyi di dalam air, terbakar amarah. Iblis kecil yang penuh kebencian, dia harus membunuh apa yang disebut Konoha Ninko, dan dia tidak tahan lagi. Kong tertawa pelan,
Dia sudah lama mengetahui bahwa Buzan akan bersembunyi di dalam air dan diam-diam berpindah di antara Kakashi dan Asma. Ini adalah tempat paling aman. 7 genin dengan cepat mendekat, dan kedua sangren mendukungnya di pinggiran. Zaiju yang berkepala besi memutuskan untuk mengambil tindakan dan memenggal kepala Kong untuk melepaskan amarah di hatinya. Segel tangan Asma, pelarian angin, terobosan hebat, angin kencang menyapu kabut dan bergegas menuju kejauhan, dan kabut di sekitarnya seperti air mendidih, terus-menerus melonjak dan menyapu ke udara. Sosok Zabuzan melintas, dan kabut pun naik. Jika kamu tidak memotongnya, aku akan segera di sini. Datang dan bunuh aku jika kamu memiliki benih. Jika kamu dibunuh oleh orang bodoh, aku akan sial, Uchiha. Jika aku menghitung sampai 3, jika kamu tidak muncul, ganti saja namamu menjadi Mist Hidden Tortoise. Tortozes Tortoise. Tanpa niat membunuh, dia bermaksud untuk melewati Kakashi dan Asma dan mengambil Sora terkutuk itu secara langsung. Bahkan jika dia dikepung, dia akan membunuh anak keji ini terlebih dahulu. 3. Aku sudah selesai menghitung, dan jika manusia penyu tidak memotongnya, dia benar-benar tidak akan berani muncul. Kosong tidak berbicara tentang seni bela diri dan membuat Zai Buzan tertegun di tempat yang sama. Bukankah seharusnya dia menghitung 1 atau 2 dulu? Mengapa dia hanya sampai pada angka 3? Sora langsung menerkam ke depan, cahaya dingin menyapu tempat dia berdiri, diikuti oleh tubuh yang tidak dipotong. Sora melangkah mundur terus-menerus, dan dia melemparkan bom asap mengenai pedang pemenggal kepala, dan pedang itu langsung meledak. Kabut abu-abu akan menyelimutinya sepenuhnya, dan Sora menunjukkan senyuman. Ini adalah peluru kapur yang dibuat khusus olehnya. Segera setelah itu, 2 kunai ditembakkan dan langsung jatuh ke tanah tanpa menebas. Kakashi dan Asma bergerak pada saat bersamaan, tangan mereka membentuk segel. Lingkaran dinding tanah dengan kepala anjing muncul dari tanah, memisahkan Sora dan Zabuza, dan kemudian bila angin besar langsung menuju ke tempat Zaebuzaki berada. Ketiganya tampaknya telah bekerja sama berkali-kali tanpa memberikan waktu reaksi apapun. Zaibuzan merasakan keadaan di sekitarnya, tiba-tiba membuka matanya, dan melihat sekeliling. Jeruk nipis yang berserakan langsung menyelimuti mata Zaibuzan. Kecuali jika tidak memakai kacamata, mata pasti akan iritasi, dan rasa jeruk nipis yang masuk ke mata tidak sedap. Pedang pemenggal kepala tiba-tiba kembali ke pertahanan, suara benturan keras datang dari kabut, dan darah muncrat, luka masih ada di dada, dan darah mengalir. Kekuatan tumbukan yang besar membuatnya meluncur 3 atau 4 meter sebelum berhenti total. Sial, nak, apa yang kamu gunakan? Ini peluru kapur spesialku. Ini untuk pria yang matanya ditutup sepertimu. Sora telah mengunci Zaibujian dari ruang sistem, matanya merah, dadanya merah darah, dan tangannya terus-menerus menggosok matanya. Bahkan luka di dadanya pun tidak cukup untuk dipedulikan. Setelah terkunci pada posisinya, matanya tidak dapat melihat dengan jelas, dan dia dikepung oleh 2 jonin, dan hanya ada 1 jalan buntu. Jika Anda tidak membunuh Tuan, bagaimana dengan Anda? Ayo mundur dulu. Bai muncul dalam kabut, mengetahui bahwa dia akan gagal lagi jika dia tidak memotong. Tapi dia tidak menyangka akan kalah begitu cepat, dan jika dia terus bertarung, dia hanya akan menunggu kematian. Kabut tebal berangsur-angsur menipis, kecuali noda darah di tanah, sosok Zabuzan dan Bai sudah lama hilang. Jangan lari lagi, Kong berkata, saya tidak tahu apakah saya akan berani datang lain kali saya tidak akan seberuntung itu bisa melarikan diri dari kedua guru itu. Kakashi mengangguk dan berkata, Sora melakukan pekerjaannya dengan baik, dan dia tidak takut bahkan saat menghadapi Jonin. Jika bukan karena bom asapmu, aku khawatir aku tidak akan terluka secepat itu jika aku tidak melakukannya. Jangan potong itu. Kakashi sedikit penasaran dengan bom asap di udara. Dia hanya melihat 4 atau 5 jenis. Saya tidak tahu berapa banyak yang belum dikeluarkan. Namun, Kakashi tidak bermaksud menanyakan tentang rahasia ninja. Haha, terima kasih Kakashi-sensei atas pujiannya, tapi aku bahkan tidak tahu ada berapa jenis bom asap. Singkatnya, aku membeli bahan untuk membuatnya. Asma mengangguk diam-diam, sepertinya Kong bukannya tidak berguna, kecuali tidak mengatakan yang sebenarnya, makan dan minum seharian, kebanyakan adalah ikan asin, masih memiliki kelebihan tersendiri. Sakura segera setuju, berkata, Asma-sensei benar, Sora orang ini benar-benar penuh kebencian.
jika bukan karena dia tidak bisa mengalahkannya, aku akan memukulnya 8 kali sehari. Sakura masih sedikit sadar diri, mengetahui bahwa dia adalah seorang hambatan di kelas 7, jadi dia bisa menghadapi orang biasa, tapi dia masih harus bergantung pada ketiga temannya saat bertemu ninja. Asma memandang Xiao Ying dengan tatapan kosong, dan berkata, "Saya tidak mengatakan apa-apa, itu jelas diucapkan oleh narator, bagaimana Anda bisa menemukan saya?" Asma merasa gadis Xiao Ying itu agak bodoh. Narasinya hanya bisa didorong ke narator, bagaimana dia bisa merangkul dirinya sendiri. Meskipun itu yang dia pikirkan, dia tidak bisa mengatakannya, itu masih terlalu sederhana, dan dia tidak pernah mengalami pemukulan di masyarakat. Aku ingin gurunya dari kelas lain memberi pelajaran yang baik pada Sakura. Kong Schadenfreude berkata, beberapa orang tidak punya apa-apa untuk diperhatikan, tapi ternyata mereka bodoh. Pantas saja narator selalu mengatakan bahwa seseorang punya masalah dengan IQ-nya. Sora sangat menyombongkan diri atas kemalangan. Sakura tidak selalu memiliki ingatan yang panjang. Aku tidak menyangka guru Asma akan melihat alisnya yang tebal dan matanya yang besar. Begitu licik, bahkan seorang gadis kecil. Beberapa orang terlihat jujur, tetapi sebenarnya mereka penuh dengan air yang buruk. Saya tidak menyangka naratornya begitu memfitnah. Jika saya mendengar narator menghina Pak Asma di kemudian hari, saya harus memperbaiki namanya, Kong berkata dengan benar. Tampaknya dia telah menjadi perwujudan keadilan, dan narator telah menjadi penjahat. Sukamaru memandang Kakashi, baru saja. Kakashi-sensei mengatakannya sendiri, dan dia tidak pernah mendengar narator berbohong. Orang ini, Sora, semakin tercela, dan hidup menjadi semakin menarik. Kakashi merenung sedikit dan berkata, "Kenapa aku tidak ingat bahwa aku mengatakan hal seperti itu? Shikamaru, kamu tidak boleh memfitnah orang yang lebih tua." Sukamaru memiliki pemahaman baru tentang wajah kedua guru itu. Dia ingat Sora mengatakan sesuatu, orang yang tidak tahu malu tidak terkalahkan di dunia. Sora benar, narator selalu memfitnah kedua guru itu, tanpa ada kebenarannya, kata Shikamaru. Korra tidak pernah menyangka Shikamaru akan pandai melempar pot, seperti yang diharapkan dari klan Nara dengan IQ tinggi. Shikamaru terlihat seperti ikan asin di permukaan, tapi sebenarnya dia memiliki hati yang cemberut. Sora dan Shikamaru saling berpandangan dan tersenyum, seolah mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dengan perasaan simpati. Kakashi menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba merasa sedikit bahagia. Ada seorang Uchiha Sora di kelasnya, dan Nara Shikamaru juga muncul di kelas Asma. Kakashi tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, dan Asma tidak jauh lebih baik. Kakashi tiba-tiba merasa dunia masih sangat indah, dan ada orang yang sama sialnya dengan dia. Hati Asma berdarah, tidak bisakah dunia ini lebih ikhlas, seperti dia yang selalu terluka. Asma tersenyum canggung, dan berkata, narasinya semakin keterlaluan, selalu membuat lelucon seperti ini. Kakashi mengangguk setuju. Sakura sedikit menyombongkan diri atas kemalangan. Guru Asma pantas mendapatkannya, dia biasa melakukan rutinitasnya, tapi sekarang tidak ada yang membantunya. Ini adalah balasannya. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar, dan Dasna lah yang kembali, bersama banyak orang di negeri ombak. Berbeda dengan keputusasaan yang suram sebelumnya, kini ada harapan di matanya. Meski harapan itu sedikit hati-hati, saya khawatir saya belum memastikan apakah Cardo benar-benar mati. Lebih banyak kepercayaan pada Dasna. Seorang anak berlari di depan tim, itu adalah Yili. Kepengecutan aslinya hilang sama sekali, dan dia terlihat jauh lebih ceria, dan sepertinya dia telah keluar dari bayang-bayang Cardo. Tuan Dasner, selamat untuk Anda, selamat untuk negara ombak, untuk mendapatkan kembali kehidupan baru, kata Sora. Terima kasih, Nak Kosong. Dasna selalu ingat apa yang Sora katakan padanya. Di masa depan, dia akan menemukan cara untuk mengubah masyarakat negeri ombak. Mereka adalah penguasa negeri ombak. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Pulau Langit, Kado telah mengeksploitasi banyak kekayaan di seluruh negara ombakmu. Sekarang setelah Kado mati, kamu harus mengambil kembali kekayaanmu. Ini semua adalah kerja keras yang telah Anda kumpulkan selama bertahun-tahun. Apakah Anda tega melihatnya diambil oleh orang lain? Dasna, apakah Cardo benar-benar mati? Seorang penduduk desa bertanya dengan tidak yakin. Penduduk desa belum melihat jenazah Kado, dan selalu ada kekhawatiran, harapan dan ketakutan terjalin di dalam hati mereka.
seperti individu yang saling bertentangan. Dashner berteriak, anak kosong itu benar. Cardo telah mengeksploitasi banyak kekayaan kita. Jika Anda memiliki keberanian, ikutlah dengan saya untuk memastikan kematian Cardo dan dapatkan kekayaan kita kembali. Ya, dukung Dashna, dapatkan kembali kekayaan kami, sertakan aku. Naruto berteriak, Paman Dashna, aku akan menemanimu, mungkin akan ada beberapa anggota geng. Setelah beberapa saat, sebuah tim yang terdiri dari 20 orang terbentuk dan menuju kediaman Cardo. Baru pada sore hari mereka semua kembali. Kediaman Cardo penuh dengan mayat, sebagian kecil uangnya diambil, tapi sebagian besar masih ada. Pada malam hari, jembatan Poziguo terang benderang. Orang-orang bekerja dengan penuh semangat, dan wajah mereka penuh harapan. Kekayaan yang dibawa kembali dari Cardo untuk sementara disegel dan didistribusikan setelah jembatan dibangun. Sora duduk diam di dermaga jembatan, mengamati penduduk desa membangun jembatan di kejauhan. Sasuke sedang duduk di sisi lain. Mereka berdua sedang bertugas malam ini. Kakashi bersembunyi di kegelapan tidak jauh dari sana dan menutup matanya. Bagi Kakashi, Zaibujian selalu menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Tapi Sora tahu mungkin tidak akan muncul jika dia tidak memotongnya. Dia dan Bai sekarang bersembunyi di bekas kediaman mereka untuk pulih dari luka-luka mereka, dan mereka tidak berniat untuk terus bertarung. Mungkin Zaibuzan memang sudah bersiap untuk mati bersama sebelumnya, namun kini amarah di hatinya sudah terlampiaskan. Kosong membuka mal sistem, dan ada dua hal lagi di dalamnya. Salah satunya adalah bom kapur versi yang disempurnakan, versi bom kapur yang disempurnakan yang dia gunakan saat ini. Mirip dengan dua bom asap yang muncul sebelumnya, semuanya adalah versi yang disempurnakan, seluruh bom asap berwarna abu-abu dan padat seperti kapur. Sora melihat yang kedua, membacanya berulang kali, dan memastikan dia tidak terpesona, gambarnya penuh omong kosong. Namanya adalah keberuntungan anjing, mereka yang menginjak kotoran anjing akan kehilangan sebagian keberuntungannya dan menjadi tidak beruntung. Dan mereka yang membuang kotoran anjing akan mendapatkan bagian dari keberuntungan yang hilang tersebut. Durasi 1 jam, Sora menunjukkan senyuman. Ini benar-benar keberuntungan, bisa diwujudkan dan dilempar secara langsung, atau bisa ditunjuk di tanah melalui layar di ruang sistem. Namun, ada batasan tertentu, setidaknya berjarak 1 langkah dari kaki seseorang, dan tidak dapat muncul langsung di bawah kaki. Dapat diletakkan di atas tanah di mana seseorang mengangkat kakinya untuk menginjak tanah, ini adalah jarak 1 langkah. Batasan lainnya adalah hanya bisa berfungsi jika menggunakan kaki, baik menggunakan gigi untuk menggigit atau menggenggam dengan tangan, percuma. Ada banyak batasan dalam hal keberuntungan, tetapi ini juga sangat berguna. Jika kamu menggunakannya dengan baik, itu bahkan bisa membalikkan keadaan pertempuran. Ini adalah senjata strategis yang penting. Hanya saja namanya kurang menyenangkan, dan itu bukan nama yang tepat. Sinar matahari yang hangat turun, dan tiba-tiba ada tenaga yang kuat dari joran di tangan kosong, dan tali pancing pun kencang. Haha, itu ikan besar, Shikamaru, selanjutnya aku akan bertanya padamu. Shikamaru dengan enggan menyilangkan jari telunjuknya dengan kedua tangan, dan mengaktifkan teknik imitasi bayangan, mengunci ikan besar yang melompat-lompat di laut dan mengamankannya. Tubuhnya perlahan mundur, ikan besar itu terkurung di laut, dan perlahan-lahan ditarik ke darat, mengosongkannya ke dalam kantong jaring. Benar, aku punya 5 atau 6 kati, cukup untuk makan malam. Shikamaru memutar matanya dan berkata, pergilah memancing, aku akan melakukan yang terbaik, kalian sudah cukup, aku akan melihat guru Asma dan yang lainnya. Aku tidak menyangka kamu menjadi Shikamaru seperti itu. Kupikir dengan hubungan kita berdua, aku tidak akan peduli dengan masalah sepele seperti itu. Sedih sekali Shikamaru, aku menganggapmu sebagai sahabatku, aku tidak menyangka, Sudut mulut Shikamaru bergerak-gerak, dia belum pernah melihat orang yang kurang ajar seperti itu. Selama 5 hari berturut-turut, setiap hari dia memancing. Shikamaru menggunakan teknik imitasi bayangan untuk menariknya ke atas. Secara halus menyebutnya membantu Shikamaru berlatih. Sehari sebelum kemarin adalah yang paling ekstrim, dan Shikamaru kelelahan hingga jatuh ke tanah dan pingsan sepenuhnya. Ceka, sejujurnya, apakah kamu menjadi lebih mahir dalam meniru bayangan dalam 5 hari terakhir?
Aku khawatir aku telah menggunakannya lebih sering daripada kamu menggunakannya dalam 12 tahun terakhir. Kamu harus berterima kasih padaku. Shikamaru mengakui bahwa meniru bayangan memang lebih mahir, tapi Shikamaru tahu bahwa orang ini tidak akan pernah sebaik itu. Aku khawatir dia menginginkan tenaga kerja gratis. Shikamaru selalu membanggakan dirinya sebagai orang bijak, tapi dia telah dianggap bodoh selama beberapa hari. Ini merupakan penghinaan terhadap IQ-nya. Kong tersenyum dan berkata, ternyata itu karena aku tidak bisa menyelamatkan mukanya. Nanti malam, aku akan memberitahu Asma dan Kakashi Sensei bahwa itu semua adalah pujianmu. Jika kamu ingin menipuku lagi, aku tidak akan tertipu. Awalnya aku ingin hidup santai selama 2 hari, tapi sekarang aku dieksploitasi dengan kejam olehmu setiap hari. Lebih baik aku beraktivitas dengan Guru Asma. Shikamaru merasa masih muda bersama orang jujur seperti Guru Asma. Tanpa terlalu banyak berpikir, ada serunya menghancurkan IQ, dan terlalu banyak rutinitas kosong. Shikamaru berbalik dan pergi, mengabaikan retensi Sora, seolah-olah ada sejenis binatang buas di belakangnya. Tanpa Shikamaru, Sora tidak ada gunanya memancing sendirian, jadi dia memberikan satu-satunya ikan kepada Putri Dashner, Tsunami. Di hutan, Naruto dan Sasuke bertarung tanpa bisa dibedakan. Klon multi bayangan sepertinya tidak menginginkan uang dan terus terbang keluar dari tubuh Naruto, mengejar dan memblokir Sasuke. Papa, pertarungan yang luar biasa. Aku tidak menyangka kalian berdua akan meningkat pesat hanya dalam beberapa hari. Kang, kapan kamu datang ke sini? Naruto berhenti menyerang, dan Sora muncul di pohon besar di tepi pertempuran, di atas kepala Sakura. Kedua kunai itu keluar dari asistennya, saling bertabrakan, menyesuaikan arahnya, dan menyerang dari kedua sisi ke udara. Sora tiba-tiba memiliki 2 kunai lagi di kedua tangannya, dan masing-masing menggambar busur untuk memblokir kunai tersebut. Erzuzi, jangan gunakan teknik melempar Uchiha pada bangsamu sendiri. Aku tidak lebih buruk darimu. Sora berbalik, mengangkat kedua tangannya, dan kunai terbang pada saat yang sama, lebih cepat dari milik Sasuke sebelumnya. Sasuke melompat, menghindari kedua kunai itu, bergegas mendekat, menarik jarak satu sama lain, menemukan 2 kunai di tangannya, menyerang dengan keras, dan memulai pertarungan jarak dekat. Cuaca hari ini bagus, Sasuke hanya mencari kesempatan untuk mengalahkan langit dan menghela nafas lega. Sasuke benar-benar merasakan kemajuannya dalam 2 hari terakhir. Kamu benar-benar menggunakan aku sebagai rekan tanding, jangan meremehkan orang lain. HMPH, ayo selesaikan pertarungannya dulu. Ayolah, Sasuke, biarkan Sora melihat betapa kuatnya dirimu. Wajah Sakura penuh dengan rasa schadenfreude, aku tidak menyangka akan melihat Uchiha Sora dipukuli, Sasuke sangat tampan. Sora melirik Sakura, jangan terlihat bahagia sekarang, kamu tidak akan bisa menangis jika menangis. Sasuke melangkah cepat, menikam kunai di sekitar Sora, menunjukkan sedikit keberanian. Pada saat kaki kirinya terangkat dan jatuh lagi, genangan kotoran muncul di bawah kaki Sasuke. Sasuke merasa kakinya lembut, dan dia sepertinya menginjak sesuatu. Ya, sungguh berantakan, kotoran segar baru saja ditarik oleh anjing liar entah dari mana. Wajah Sasuke langsung membiru, gerakannya terhenti, dan kunai tertinggal 2 ketukan. Sora menendang keluar dan mengusir Sasuke. Sepertinya kamu kurang beruntung hari ini. Kamu bisa menginjak kotoran anjing sambil berjalan, sebagai ninja yang mumpuni, yang terpenting adalah mengumpulkan informasi di sekitarmu. Dia bahkan tidak memperhatikan informasi penting seperti kotoran anjing, jadi sepertinya dia masih kurang pelatihan. Sasuke tidak menyangka akan diberi pelajaran oleh Sora lagi. Jika dia tidak mengalahkan Sora hari ini, apa keagungan Sasuke Uchiha sebagai saudara? Setelah menggosok 2 kali dengan santai, Sasuke menyerang lagi. Sora melambaikan kunai, menangkis dengan cepat, dan pada saat yang sama menggerakkan tubuhnya terus-menerus, mendekati Naruto. Sasuke menendangnya keluar dan meliriknya. Itu memang kaki kanannya. Dia tidak ingin ada kotoran di tangannya. Memblokir dengan kedua tangan, tubuh dengan cepat mundur. Sasuke bergegas mendekat, wajah serius Sora tiba-tiba tersenyum. Sebuah jarum tak kasat mata muncul di tangannya dan terlontar ke tubuh Sasuke. Pengganti, Sora dan Naruto bertukar posisi dalam sekejap, kaki Sasuke tiba-tiba tergelincir ke depan, dan seluruh tubuhnya terbang.
Naruto dan Sasuke saling berpandangan, sepertinya lupa berpikir, tapi saat ini terasa sedikit familiar. Sakura hanya merasa dunia ini gelap, gambarannya seolah membeku saat ini, dan hanya 3 kata yang muncul di benaknya, kenapa? Bang! Berdengung, di depan terdengar suara keduanya bertabrakan, dan di belakang terdengar suara ciuman bersama. Ya Tuhan, apa yang kulihat, hanya dalam 1 bulan, kalian berdua sudah berciuman 4 kali. Jika kalian benar-benar saling menyukai, tidak peduli dengan pandangan duniawi, saya akan memberkati kalian berdua. Sora sepertinya telah melihat sesuatu yang tidak terbayangkan, dan wajahnya penuh keterkejutan, tapi semua orang bisa melihat bahwa dia sengaja berpura-pura. Sakura langsung terjatuh ke tanah, seolah terlihat bodoh, dan terus berkata, bagaimana mungkin, aku pasti sedang bermimpi, Sasuke milikku, tidak mungkin dia menyukai Naruto. Itu semua Sora. Itu benar, ini semua salah Sora. Jika dia tidak menggunakan teknik avatar, Sasuke tidak akan mencium Naruto. Kakashi hampir jatuh dari pohon. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu eksplosif begitu dia tiba. Kakashi teringat beberapa adegan yang dia tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Lanjutkan saja, anggap saja aku tidak melihatnya. Kakashi-sensei, ini semua salah Sora. Sakura berusaha sekuat tenaga untuk membela diri, membersihkan hubungan antara Naruto dan Sasuke, karena takut keduanya benar-benar ada hubungannya dengan mereka. Sasuke berdiri, mengertakkan gigi dan berteriak, Uchiha Sora. Kong, kawan, kamu benar-benar menggunakan aku sebagai pengganti, dan kamu tidak bisa mengampuni kamu hari ini. Mingzuo menyeka bibirnya begitu keras hingga hampir berdarah, dan menatap Sora dengan marah. Ruang angkasa, Sora memandang ketiga orang yang marah itu, memikirkannya, keberuntungan telah mengurangi keberuntungan Sasuke. Selain itu, Naruto sedikit terkejut dengan hal semacam ini, jadi keduanya hanya berciuman, atau paling banyak mereka akan bertemu. Kakashi akhirnya mengeluarkan senyuman dari hatinya, berikutnya adalah pertunjukan yang sudah lama dia nantikan. Uchiha Sora dipukuli. Saya berharap Naruto dan Sasuke bisa memulai sedikit lebih keras, sehingga kelas ke-7 bisa tenang untuk sementara waktu di negeri ombak. Sora berbalik dan lari, keduanya terbuka dan menggantung. Tidak apa-apa untuk menghadapinya. Jika Anda menghadapi keduanya, Anda mungkin akan dikalahkan, dan ada Haruno Sakura di sampingnya yang ingin mencoba. Haha, Sora, kamu juga punya hari ini. Biarlah kamu selalu menyebutku sebagai otot, teriak Naruto. Sakura merasa apa yang Sora katakan masuk akal. Naruto memang sedikit keras kepala. Yang lebih menjijikkan lagi dia mencium Sasuke kesayangan Sakura sebanyak 4 kali. Tapi Sakura bahkan tidak pernah menciumnya 1 kali pun. Sora tertawa dan berkata, Naruto, orang yang dikhianati Xiao Ying ini, menurutku kamu masih berdiri dan aku akan memperbaikinya untukmu sebentar lagi. HMPH, aku tidak akan membiarkanmu mengganggu Sakura. Sora sedikit tidak berdaya, berlari kencang di hutan, ekspresinya bergerak, dan semburan suara, bersenandung, terdengar di telinganya. Melalui celah di hutan, sarang lebah raksasa terlihat. Tawon yang tak terhitung jumlahnya keluar masuk, terbang mengelilingi sarang lebah. Sora melangkah, melompat ke dahan di atas sarang lebah, berbalik, dan memandang Naruto dan Sasuke yang mendekat dengan cepat dengan senyuman di wajahnya. Keduanya melebarkan mata pada saat bersamaan, dan ada sedikit kepanikan di mata mereka. Rasakan sakitnya, Sora melompat turun dan menendang sarang lebah dengan kaki kanannya dengan sekuat tenaga. Sarang lebah besar itu melintasi garis hitam dan langsung menuju Naruto dan Sasuke. Reaksi Sasuke sangat cepat, tangannya tercetak, dan pada saat itu, Sora mengambil sepotong tanah dan melemparkannya ke dada Sasuke. Huodun yang baru saja dia sebutkan tertelan, dan sarang lebah diam-diam jatuh di kaki Naruto dan Sasuke. Dalam sekejap, tawon yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sana, menutupi keduanya sepenuhnya. Kakashi di kejauhan membelai keningnya tanpa daya. Mengapa begitu sulit untuk mengajarkan pelajaran yang kosong, setiap kali terjadi kecelakaan? Sasuke dan Naruto menamparkan dengan panik dan berlari menuju hutan di belakang. Setelah berlari beberapa langkah, Sasuke melangkah ke udara, dan ada lubang kecil di bawah kakinya, yang dia buang sejauh 2 atau 3 meter. Tawon yang tak terhitung jumlahnya berputar dan menari di sekitar Sasuke, dan Sora tidak tahan untuk melihat secara langsung.
Orang ini Sasuke tidak akan mati di sini, dia masih mengandalkannya untuk memperkuat Uchiha. Sasuke melompat dan Sora dengan jelas melihat ada seekor ular yang tergantung di pahanya. Aliran air mengalir ke tubuh Sasuke, mengeluarkan tawon dan ular, dan Kakashi Sensei berjalan perlahan. Sasuke, kamu baik-baik saja. Sasuke mengangkat kepalanya, wajahnya bengkak menjadi kepala babi, dan matanya seperti dua celah. Kakashi Sensei, aku tidak bisa melihat. Hati Sasuke sangat bingung. Dia merasa dirinya buta, ada kegelapan di depannya, hanya siluet kabur, seperti melihat sesuatu di malam yang gelap. Jika dia benar-benar buta, lebih baik mati. Balas dendam apa? Bagaimana cara memperkuat Uchiha? Itu semua hanya omong kosong. Tenang saja, hanya saja matamu bengkak. Kalau bengkaknya hilang, kamu pilar kedua yang suka berpura-pura. Sora hampir tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menyangka Sasuke, yang biasanya suka berpura-pura dibandingkan, juga akan mengalami hari ini. Kakashi Sensei, aku tidak bisa melihat lagi, aku hanya bisa melihat sosok manusia secara samar-samar. Sora menoleh ke arah Naruto, tapi pada akhirnya dia tidak bisa menahan diri dan tertawa. Kong, itu semua karena kamu. Saat aku sembuh, aku akan menghajarmu sampai habis dan membuatmu menyukaiku. Mari kita bicara ketika kamu baik-baik saja. Jika kamu berani memprovokasi sekarang, aku tidak takut aku akan menghajarmu selama beberapa hari. Lagi pula kamu tidak bisa melihat siapa yang mengalahkanmu. Sora, diamlah, bajingan. Sasuke berteriak keras, tapi itu adalah arah Kakashi. Jika Anda tidak menendang sarang lebah, bagaimana bisa ada begitu banyak hal? Sora menepuk kepala Sasuke, sekarang aku bisa mengganggumu sebanyak yang aku mau. Jika aku berbicara omong kosong, aku akan mencubit wajahmu dan membuatnya bengkak. Hati Sasuke penuh amarah, tapi dia harus tutup mulut. Sekarang dia bertarung melawan Sora, tapi dia dikalahkan sia-sia. Kulit pucat Sasuke membiru, dan dia tiba-tiba bersandar. Kakashi Sensei, jangan marah, aku baru saja mengatakan beberapa patah kata padanya. Pasti diracuni bisa ular, untung saja aku membawa penawarnya dan mengambilnya untuknya. Setelah istirahat beberapa hari, dia akan baik-baik saja. Aduh kalian bertiga, itu benar-benar membuatku pusing. Sora, aku menggendong Sasuke di punggungku, dan kamu membawa Naruto kembali ke rumah Dasna dulu. Mereka berempat berjalan keluar hutan perlahan, dan Xiao Ying menangis lagi di tengah jalan, menatap Sora dengan kebencian di matanya, seolah-olah dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap Sora. Xiao Ying, kamu tidak boleh bersikap tidak masuk akal. Mereka berdualah yang ingin berurusan denganku. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa jika kamu membenciku. Dan jangan lupa, aku adalah adik laki-laki Sasuke. Jika kamu ingin menikahi Sasuke di masa depan, tidak ada anggukan dariku. Kecuali jika Sasuke meninggalkan Uchiha, yang harus kamu lakukan sekarang adalah menyenangkanku, bukan menemukan cara untuk berurusan denganku. Kelas 7 adalah dua orang idiot besar. Naruto bisa menjadi cerdik begitu dia punya waktu. Sakura benar-benar bodoh. Kong sedikit khawatir tentang masa depan Sasuke. Jangan biarkan Sakura menghalangi. Uchiha Sora, aku akan menjagamu nanti. Aku masih anak anjing. Sakura segera berlari ke arah Kakashi dan berkata, Tuan Kakashi, kamu pasti lelah, atau aku akan kembali dengan Sasuke di punggungku. Sakura diam-diam bersukacita di dalam hatinya, dia benar-benar jenius, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Sasuke. Hei, Sakura sedikit mengagumi kecerdasannya. Terima kasih atas kerja kerasmu, tapi aku belum lelah. Menurutku Naruto cukup lelah, kenapa kamu tidak menggendongnya di punggungmu? Kakashi Sensei benar, aku tidak bisa berjalan lagi, cepat gendong aku. HMPH, jika kamu berpikir indah, biarkan Kong menanggungmu. Tanggung jawab Kong bagimu untuk melakukan ini. Sakura bermaksud untuk kembali dan mengutuk Kakashi Sensei dalam lingkaran. Itu benar-benar sepotong kayu. Pantas saja usianya hampir 30 tahun dan belum menemukan istri. Siapapun yang bertemu pria seperti ini tidak ingin bersamanya. Kakashi sedikit malu, dia sebenarnya meminta murid-muridnya untuk memberinya pelajaran. Sebenarnya Kakashi tidak terlalu ingin menikah, tapi selalu ada seseorang di hatinya yang tidak bisa melupakan masa lalu dan tidak bisa menghilangkan rasa sakit di hatinya. Pria seperti Sakura yang menahannya tidak akan mengerti.
Naruto Sakura kelas 7 dan ketiganya mengingatkan Kakashi tentang siapa dia di masa lalu. Kakashi lebih baik dari Sasuke sekarang, dan ada anak laki-laki berdarah panas di kelas yang cukup Hokage seperti Naruto, ada teman sekelas perempuan yang selembut air, jauh lebih manis dari Sakura saat ini. Kong berkata tanpa daya, ternyata aku tidak punya wajah, jadi aku menjadi eksistensi yang bisa diabaikan. Kakashi-sensei, nanti, apa yang terjadi dengan kedua temanmu? Naruto bertanya dengan cemas. Naruto sangat ingin bertemu dengan pemuda yang berpikiran Hokage. Kakashi-sensei berkata. Mendengarkan narasinya, dia sepertinya sangat menyukainya. Kakashi sedikit terdiam, dan setelah beberapa saat, dia berkata, mereka semua tewas dalam perang. Hutan menjadi sunyi, dan mereka berlima terdiam, hanya suara kaki mereka yang menginjak tanah, seolah-olah seseorang sedang memainkan konser yang sepi. Kehidupan di negeri ombak itu membosankan dan memuaskan. Zabuzan dan Shiro tidak mendengar kabar satu sama lain sejak terakhir kali mereka menghilang, seolah-olah mereka telah meninggalkan negeri ombak. Saat ini, tidak ada produk baru yang muncul di sistem mall. Sora merenung sedikit. Mungkin itu ada hubungannya dengan pertarungannya baru-baru ini dengan musuh. Tampaknya pertarungan sesungguhnya dapat menambah item kemal. Tidak ada cara untuk menghitung data spesifiknya, tetapi saya baru menemukan arahnya. Itu masih perlu diverifikasi. Pembuatan bom asap tidaklah sulit, bahkan di Konoha pun bukan rahasia besar, hanya saja tidak mematikan, jangkauannya terbatas, dan penggunanya tidak banyak. Cara pembuatan bom asap kosong mirip dengan Konoha, namun ia menambahkan beberapa bahan lain. Atau bubuk cabai, atau jeruk nipis, atau mustard dan bubuk pedas lainnya. Namun kekuatan bom asap yang dibuatnya telah mencapai batasnya, yang juga merupakan batas dunia ninja saat ini. Dia juga belum pernah mendengar ada laboratorium yang mempelajari bom asap yang kuat, atau memang ada, tapi tidak ada yang memperhatikan. Versi bom asap yang disempurnakan adalah level yang lebih tinggi berdasarkan batasnya, yang dapat dianggap melanggar batasan kenyamanan bom asap di dunia ninja saat ini dan mengisi celah di dunia ninja. Pada bom asap biasa, terdapat 6 penyihir yang digambarkan dengan cakra. 3 di antaranya memblokir seluruh bom asap, dan berperan menekan segel, membentuk lingkaran tertutup sempurna. Di dalam ketiga teknik tersebut juga terdapat 3 teknik yang saling terkait, yaitu teknik eksplosif dan membentuk lingkaran tertutup sempurna. Keenam mantra tersebut dibagi menjadi 2 lapisan, 1 di dalam dan 1 di luar, mengunci bubuk bom asap di dalam bola kecil. Setelah terkena dampak dari luar, 3 mantra lapisan luar hancur, blokade menghilang, dan 3 mantra ledakan bagian dalam berperan, menyebarkan bubuk di dalam ke sekeliling, dan akhirnya membentuk asap. Tampaknya sangat sederhana, satu-satunya kesulitan adalah dalam mengendalikan cakra. Proyektil kecil menggambarkan 6 mantra berturut-turut dan trinitas sangat cocok dan harus dilakukan sekaligus. Terutama setelah 3 mantra ledakan internal telah digambarkan, mantra blokade luar harus segera diselesaikan. Jika tidak, cakra yang membungkus bom asap akan berfluktuasi, dan seluruh bom asap akan meledak di tangan. Sora telah mengalami hal seperti ini lebih dari sekali, tapi dia sudah memperkirakan akibat dari kegagalannya, dan dia akan memakai masker gas setiap kali dia berhasil. Mengambil versi pil cabai yang disempurnakan yang dibeli dari toko sistem, yang ukurannya kira-kira sama dengan pil cabai yang dia buat sebelumnya. Namun, kekuatannya jauh lebih kuat. Tidak hanya cukup banyak bubuk yang tersegel di dalamnya, tetapi juga menutupi area yang luas setelah ledakan. Bom asap tetap diam di telapak tangan, dan atmosfer padat dari teknik tersebut dapat terlihat di atasnya. Namun, jika ingin melihat dengan jelas dengan mata telanjang, meskipun Sora memiliki kekuatan dinamis yang kuat, itu agak sulit, dan sekarang dia tidak memiliki alat apapun di tangannya. Jejak mantra ini hanya bisa dideteksi oleh cakra. Kreni, langkah kaki yang jelas keluar, dan ketiga Naruto Sakura datang. Mereka memasukkan bom asap ke dalam tas ninja dan menunjukkan senyuman di wajah mereka. Tamu langka, duo berkepala babi ini akhirnya mau keluar dan bermain. Sepertinya mereka pulih dengan baik, dan mereka jauh lebih energi dari sebelumnya. Sasuke mengerutkan kening dan berkata, Sora, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak suka memancing? Naruto dan Sasuke yang sudah kembali normal ingin berlatih secepatnya. Namun bayangan pertarungan sebelumnya dengan Sora selalu menyelimuti Sasuke,
membuatnya secara naluriah tidak ingin melawan Sora, apalagi membiarkan Sora melihatnya berlatih. Haha, aku sedang memikirkan tentang arti hidup di sini. Kamu pikir kamu akan bersembunyi di kamarmu dan tidur sepanjang hari, sama seperti kamu. Naruto sepertinya terstimulasi, bukan kamu. Jika kamu tidak menendang sarang lebah, kita tidak akan disengat. Sakura mengangguk dengan panik setuju. Sora menggelengkan kepalanya dengan wajah sedih, dan berkata, siapa yang memancing setiap hari agar kamu minum sup ikan dan membiarkanmu makan daging setiap hari? Anda menjual Dasna, dan Anda tidak mampu membelinya. Aku minta maaf karena telah menjadi hati dan paru-paru keledai, dan aku masih ditolak oleh kalian bertiga. Apa perbedaan antara tim beranggotakan 4 orang dan tim beranggotakan 3 orang? Aku seharusnya tidak berada di kelas yang sama denganmu saat itu. Kakak-kakakku semuanya omong kosong. Sora mendengus dingin, berbalik dan pergi. Kang, kami salah paham padamu, dan sekarang aku minta maaf padamu. Naruto paling memahami perasaan ditolak oleh orang lain. Selama bertahun-tahun, dia dipandang rendah dan ditolak di mana-mana. Faktanya, jauh di lubuk hatinya dia sudah lama menganggap Sora, Sasuke dan Sakura sebagai keluarga dan saudara. Sasuke hanyalah seorang yang bermulut baik, tapi di dalam hatinya dia sangat mementingkan persaudaraan Kazura, yang merupakan satu-satunya kerabatnya di Konoha. Sora mengangguk diam-diam. Setelah beberapa hari, sepertinya mereka berdua masih pandai bermain-main, dan mereka tidak membuat banyak kemajuan. Kong, kamu sebenarnya menipu perasaanku? Aku hampir menangis tadi. Sora melompat, muncul di samping Naruto, menepuk bahunya, dan berkata, sebenarnya aku juga memperlakukanmu sebagai saudara. Lagi pula, kamu dan aku punya Sasuke, dan kedua orang tuanya sudah meninggal. Tentu saja, kita harus saling berpelukan agar tetap hangat dan bersatu. Air mata Naruto tak lagi bisa ditahan dan mengalir deras. Sora, kamu jahat sekali, kamu membuatku menitikkan banyak air mata. Tapi aku sangat senang mendengar apa yang kamu katakan. Aku, Naruto Uzumaki, akhirnya memiliki kerabatku sendiri. Sasuke terlihat meremehkan di permukaan, tapi dia sangat tersentuh. Dia masih ingin mempertahankan kepribadian dingin dan tidak mau menunjukkannya. Sora benar, mulai sekarang, kita adalah keluarga. Sakura menggema. Orang tua Sakura masih hidup, karena takut dikucilkan. Tapi Sakura Naruto menganggap Kong sebagai saudara laki-laki dan perempuannya, sedangkan Kong menganggap mereka bertiga sebagai anak konyol. Hutan menjadi sunyi senyap, hanya terdengar 3 suara napas berat. Wajah Sora yang tersenyum perlahan menegang dan berkata, narator akan berbicara omong kosong. Sasuke berkata dengan dingin, narator tidak pernah berbohong. Aku saudaramu. Tapi kamu ingin menjadi ayahku, aku harus memberimu pelajaran hari ini. Naruto mengangguk dan berkata, Sasuke benar, Sakura setuju, dan ketiganya samar-samar mengepung Sora. Bom asap cabai versi yang disempurnakan tiba-tiba muncul di tangan Sora dan melemparkannya ke tanah. Dia segera mengeluarkan masker gas dan memakainya. Sora merasa sedikit bersalah di dalam hatinya, versi bom asap cabai yang disempurnakan belum menguji kekuatan aslinya. Jadi aku hanya bisa kasihan pada mereka bertiga. Namun, dia tidak memiliki ekspresi bersalah di wajahnya, malah dia punya ekspektasi. Asap merah menyelimuti area yang luas, dan Kong sisiran keluar. Sesosok menghalangi jalannya, itu adalah Erzu dengan masker gas. Kong tertegun sejenak dan berkata, aku tidak menyangka kamu akan membawa masker gas. Sepertinya eksperimen ini hanya bisa dilihat dari 2 orang lainnya. Bagaimana mungkin Sasuke tidak waspada terhadap bom asap kosong? Bagaimanapun juga, kita hidup bersama setiap hari dan telah mengalami banyak kehilangan, jadi dia harus selalu memiliki ingatan yang baik. Tidak hanya Sasuke yang siap, tapi Naruto dan Sakura juga siap. Mereka bertiga sudah bersiap untuk pelajaran kapan saja. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui bom asap terbaiknya? 2 sosok keluar dari bom asap yang perlahan menghilang. Itu adalah Naruto Sakura. Keduanya memakai masker gas, dan mereka tidak terlihat tidak nyaman sama sekali. Sora sedikit terdiam. Sepertinya 3 orang yang telah menyinggung ketiganya menjadi sedikit kejam akhir-akhir ini, jadi dia harus tetap bersikap low profile untuk sementara waktu. Xiao Ying melepas topengnya dan berkata sambil tersenyum jahat, jika kamu ingin tetap low profile, aku akan membicarakannya setelah pelajaran selesai hari ini. Di hutan negara api,
Beberapa sosok dengan cepat berjalan masuk, dengan Kakashi di depan dan Asma di belakang, membentuk formasi pertempuran sederhana. Misi Negeri Ombak sudah berjalan selama sebulan, dan akhirnya kembali ke negeri api yang familiar. Baunya masih familiar, dan tidak ada bau laut di udara. Sora tetap berada di cabang dan berhenti sejenak, ruang sistem menunjukkan situasi di kantor Naruto. Sosok berambut putih sedang berbicara dengan 3 generasi. Itu adalah Jiraiya, dan sudah waktunya Jiraiya kembali. Ujian Chunin tidak akan memakan waktu lama, dan agak sulit jika mengandalkan 3 generasi saja. Jiraiya, kembalilah dan bantu aku sudah tua, dan aku tidak berdaya dalam banyak hal. Generasi ketiga benar-benar tidak berdaya, mengandalkan bola kristal untuk mengintip pemandian wanita setiap hari untuk menyegarkan diri, melihat banyak hal tetapi tidak mampu melakukannya, mudah marah dan mencekik luka dalam. Jangan bicara omong kosong, ini merusak reputasi orang tua. Orang tua itu orang yang jujur, bagaimana dia bisa melakukan hal kotor seperti itu? Jilai juga tertawa dalam hati. Meskipun dia sudah lama melihat kekuatan narasinya, dia tidak pernah menyangka bahwa Hokage juga akan menderita karenanya. Jirai juga mengenal baik kepribadian gurunya. Bahkan ia sering mengintip ke pemandian, ia juga terinspirasi oleh gurunya. Jangan perhatikan narasinya, Jiraiya, kamu sudah keluar selama bertahun-tahun, dan sekarang Konoha membutuhkanmu, kembalilah. Jilai juga tidak ingin tinggal di Konoha. Langitnya luas dan bumi ada di luar, dan ada banyak sekali wanita yang kehilangan kaki menunggunya untuk menyelamatkannya. Bagaimana dia bisa gantung diri di Konoha? Wajah Jiraiya berubah dan dia berkata, orang tua, kamu harus mengenalku. Aku tidak dilahirkan untuk suka tinggal di satu tempat, hidupku ditakdirkan untuk dihabiskan dalam perjalanan tanpa akhir. Lagi pula kepribadianku tidak cocok untuk Hokage, tapi Tsunade lebih cocok dariku. 3 generasi sedikit sedih, ketiga murid, ketika dia menjadi tua. Tidak ada satupun dari mereka yang ada, dan bahkan Orochimaru masih berencana membunuh gurunya dan membiarkan gurunya mati dengan gemilang. Tidak seperti orang tua, di kaki terakhir seseorang. Ekspresi Jiraiya dan Sandai berubah. Orochimaru, apakah orang ini sebenarnya bertindak terlalu jauh? Jika dia berani muncul, dia tidak akan pernah membiarkannya kabur. Jiraiya mengertakkan gigi. Sebagai mantan Sanin, Jirai juga menghargai setiap perasaan. Meskipun Orochimaru membelot, Jiraiya tidak pernah menyangka bahwa dia akan datang untuk membunuh gurunya. 3 generasi sedikit diam, mungkin kematian di tangan Orochimaru adalah akibat yang baik. Jika pengkhianat ini bisa dibawa pergi bersama-sama, 3 generasi bisa mengakhiri hidupnya sepenuhnya. Zilai pun berkata dalam hati beberapa saat, Pak Tua, jangan terlalu dipikirkan, sekarang Konoha tidak punya penerus, jika kamu tidak ada, akan langsung terjadi kekacauan. Ujian Chunin akan segera tiba. Sepertinya Orochimaru berencana untuk memulai ujian Chunin. Pak Tua, kamu harus berhati-hati akhir-akhir ini. Sandai tersenyum dan berkata, saya mungkin khawatir sebelumnya, tapi sekarang setelah ada narasinya, begitu Orochimaru melakukan konspirasi, saya khawatir narasinya akan segera terungkap. Baru-baru ini, saya juga menemukan beberapa aturan. Semakin saya ingin menyembunyikan beberapa rahasia, semakin mudah bagi narator untuk mengungkapkan rahasia tersebut. Satu hal lagi, Naruto lulus dari sekolah ninja tahun ini, saya harap Anda punya waktu untuk mengajarinya. Jiraiya mengangguk. Waktu berlalu begitu cepat, aku tidak menyangka putra Minato akan lulus dari sekolah ninja, tahukah dia latar belakangnya? Jiraiya selalu merasa bahwa generasi ketiga tidak pantas dalam hal ini. Minato mati demi Konoha. Namun putranya menjadi iblis rubah yang dibenci semua orang. Ini juga alasan mengapa Jiraiya jarang kembali ke desa selama ini. Sandai sedikit terdiam dan berkata, aku sudah tahu. Itu terungkap dari narasinya, Jiraiya. Awalnya aku mengira kamu akan memahamiku, tapi aku tidak menyangka kamu akan. Anda harus memahami pentingnya ekor 9, dan Anda juga harus memahami kebencian dan ketakutan terhadap ekor 9. Meski kini ia menjadi putra Hokage keempat, hal itu tidak akan mengurangi rasa takut dan kebencian orang terhadapnya. Orang mati tidak akan dibangkitkan, dan kebencian tidak akan berubah karena perubahan identitas. Begitu pengalaman hidup Naruto diumumkan, bahkan generasi keempatnya sendiri pun akan ternoda. Telah berkecimpung di dunia ninja selama bertahun-tahun, Anda pasti memahami betapa jahatnya orang. Jiraiya terdiam beberapa saat, lalu berkata,
Jadi aku tidak ingin kembali untuk mewarisi posisi Hokage, tapi memilih mengembara. Konoha adalah tempat aku dilahirkan dan dibesarkan, dan aku tidak ingin melihatnya, kegelapan dan kekotoran. Konoha adalah visi indah di hati Jiraiya. Begitu dia kembali ke Konoha, dia akan merasakan hancurnya visinya dan hancurnya mimpinya. Tingkah laku Jiraiya lebih seperti pelarian. Ada ketukan di pintu, dan Asma serta Kakashi masuk satu demi satu. Senior Jiraiya, Jiraiya mengangguk ke arah mereka berdua. Itu Asma dan Kakashi. Sepertinya misi negeri ombak sudah selesai. Kalian telah bekerja keras bulan ini. Kakashi mengeluarkan gulungan misi dan menyerahkannya, yang berisi laporan rinci untuk bulan tersebut. Zilai pun bangkit dan berkata, Kakashi, apakah kamu tertarik untuk ngobrol bersama? Oke, senior. Setelah beberapa saat, keduanya muncul satu demi satu di atap Konoha. Jiraiya menarik napas dalam-dalam dan menatap seluruh Konoha, seolah mencerminkannya dalam pikirannya. Bagaimana kabar Naruto akhir-akhir ini? Jiraiya jelas berpikir bahwa dia sedikit kasihan pada Minato. Dia telah mengabaikan Naruto selama bertahun-tahun, dia bukan guru yang baik. Kali ini kembali bukan hanya karena ujian Chunin, tapi Jiraiya memang punya rencana untuk menerima Naruto sebagai muridnya, jadi pantas baginya untuk bertarung dengan murid dan murid Minato. Kakashi menunjukkan senyuman dan berkata, kemajuannya luar biasa dan cakranya sangat besar, yang secara sempurna mewarisi fisik keluarga Vortex. Cakra Naruto adalah atribut angin, bagaimana seharusnya Kakashi mengajar, kemunculan Jiraiya tepat pada waktunya. Zilai juga tertawa dan berkata, apakah ini dianggap perbuatan sendiri? Kakashi menggelengkan kepalanya dan berkata, Naruto pasti sangat senang mengetahui asal-usulmu. Di kamar tidur yang kosong, dia mengeluarkan kaca pembesar untuk memeriksa pola awan pada versi bom asap yang disempurnakan. Di saat yang sama, tangan satunya terus menggambar di atas kertas. Bom asap biasa terdiri dari 6 mantra, dibagi menjadi 2 lapisan di dalam dan di luar. Versi yang disempurnakan adalah 12 mantra, 6 di dalam dan 6 di luar. Tidak ada yang istimewa dari mantranya, kuncinya adalah mantra itu membentuk segel, membentuk segi 6 yang aneh, yang mencapai keseimbangan yang rapuh. 6 mantra bagian dalam tidak dapat dilihat untuk saat ini. Sora mengenakan masker gas, dan sebuah jarum tipis muncul di tangannya. Sedikit demi sedikit, saya menghilangkan area di mana mantra tergambar pada bom asap, dan menghilangkan cakra tetap. Di atas meja ada botol tertutup terbuka. Hapus mantra di permukaan, dan sejumlah besar cakra di tubuh kosong membungkus bom asap. Kekuatan ledakan besar pada bom asap hampir meledak di tangannya. Yang ada di tubuh Kong Kong hanyalah cakra, bukan catonla milik Naruto. Ambil kaca pembesar dan amati dengan cermat 6 mantra yang tersisa, dan segera catat bentuk dan keteraturan distribusinya di atas kertas. Segera buang bom asap ke dalam botol kedap udara dan tutup hingga tertutup rapat. Ledakan 6 mantra hanya bisa dianggap sedikit menakjubkan. Dalam volume kecil, ia menghadirkan susunan bola yang dapat menyebar merata pada saat terjadi ledakan. Kebetulan itu membentuk area asap berbentuk bola, dan yang benar-benar mengejutkan Sora adalah 6 mantra di pinggirannya. Terhubung ujung ke ujung, seperti bom asap kecil, menggambarkan labirin yang tersebar merata. Setiap ruang yang dicadangkan berukuran sama, tidak akan meletus karena ketidakseimbangan blokade, dan yang lebih penting, menggemakan 6 mantra internal. Itu hanya 12 mantra, konsepsi yang cerdik membuatnya takjub. Di dunia ninja, yang pada akhirnya bergantung pada kekuatan, Sora tidak memiliki kehidupan seperti Naruto dan Sasuke. Saat ini, tidak ada sistem yang dapat meningkatkan kekuatannya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jutsu adalah sesuatu yang dia teliti baru-baru ini. Di dunia ninja, banyak sekali ninjutsu yang aneh. Kecuali cakra, ini adalah kombinasi dari berbagai mantra kompleks. Baik itu reinkarnasi bumi kotor atau dewa petir terbang, segala macam teknik digunakan. Pertama, kuasai tekniknya dan pelajari teknik lainnya ketika mereka menemukan peluang. Meski hanya berupa bom asap, namun penerapan berbagai teknik di atas membuka matanya dan memperdalam pemahamannya terhadap teknik tersebut. Sora mengeluarkan bola kecil padat dari laci, seukuran bom asap yang dibuatnya. Itu yang biasa dia gunakan untuk latihan, dan terbuat dari tanah liat. Tidak mudah untuk membuat bahan tersebut menjadi bubuk,
jika ingin membuat bom asap yang disempurnakan, Anda bisa berlatih di bola lumpur tersebut terlebih dahulu. Di negeri ombak, Naruto Sakura dan ketiganya yang memakai masker gas masih teringat jelas di benaknya. Memikirkan hal ini, Sora bangkit, meletakkan bola lumpur, dan membuka masker gas yang dibawanya. Teknologi di dunia ini agak cacat, dan satu-satunya tempat berkembangnya diperkirakan berada di berbagai eksperimen dan pengobatan manusia. Dibandingkan dengan bumi pada kehidupan sebelumnya, industri manufaktur tertinggal lebih dari satu langkah. Ia suka mempelajari bom asap, dan penggunaan bom asap sudah bukan rahasia lagi. Kita harus mencari cara untuk meneliti asap yang dapat menembus masker gas agar dapat berperan paling besar. Pada masker gas terdapat 3 lapisan filter yang diapit oleh 2 lapisan kapas filter, dan di bagian depan terdapat beberapa benda yang bersifat adsorpsi seperti karbon aktif. Perangkat antivirus di dunia ini relatif sederhana, standarnya tidak tinggi, dan struktur internalnya jelek. Jelas bagi saya bahwa masyarakat saat ini belum memperhatikan perkembangan peralatan ninja dan berbagai peralatannya. Ninjutsu dan taijutsu adalah metode utama melawan musuh. Bahkan pasukan boneka Sandin yang terkenal dengan racunnya pun pandai menggunakan senjata racun murni. Rokok beracun dan sejenisnya juga bukan rokok yang mainstream. Sora mengeluarkan korek api dan menyalakannya sesuka hati. Saringan penyaring dan kapas penyaring perlahan menyusut, lalu terbakar. Meski apinya tidak besar, namun tetap menyala. Sora menunjukkan senyuman, dia sudah punya rencana untuk menangani masker gas di pikirannya. Malam perlahan berlalu, Sora masih tertidur lelap, dan dia tidak tidur sampai larut malam tadi. Sasuke datang untuk mengetuk pintu, Sora langsung memintanya untuk meminta izin pada Kakashi Sensei. Pertemuan hari ini mungkin masih merupakan hal yang sepele, dan tugas yang paling umum bagi Genin adalah tugas level D. Baru pada tengah hari dia memulihkan semangatnya, berjalan di jalan terpencil, suara familiar menarik perhatian Sora. Dasar bajingan, lepaskan Konohamaru, atau aku akan bersikap kasar padamu. Sora tersenyum, itu adalah suara Naruto. Saat berbelok di tikungan, Kankuro dan Temari terlihat, dan di belakangnya ada Gaara dengan wajah dingin. Sebuah proyektil kokoh terbang keluar. Kankuro dengan cepat menjatuhkan Konohamaru dan mengambil proyektilnya. HMPH, ninja Konoha hanya bisa memainkan beberapa trik, dan mereka tidak bisa berada di atas meja. Konohamaru berlari cepat di belakang Naruto. Sakura sangat ketakutan di dalam hatinya, dia merasa lega saat melihat penampilan Sora. Sasuke, yang bersembunyi di pohon dan hendak menembak, memutar matanya, dia akan menembak, dan dia akan berpura-pura, tapi aku tidak menyangka Sora akan berpura-pura lebih dulu. Sain sudah mengetahui informasi narasinya, ini pertama kalinya aku benar-benar merasakannya. Ada sedikit penghinaan terhadap Kankuro di Kong, yang terlihat seperti orang bodoh, tapi dia hanya akan menindas beberapa anak kecil yang bersekolah di sekolah ninja, jadi ninja Sandin hanya mampu. Gaara mendongak dan menatap Sasuke, menunjukkan senyuman yang sedikit gila. Bajingan, Kankuro sangat marah sehingga dia tidak berani bergerak di Konoha, tapi dia berencana menakut-nakuti setan kecil ini. Temari menutupi wajahnya dan tidak tahan melihat secara langsung. Diperkirakan Kankuro ingin mencari celah di tanah untuk bisa masuk. Wajah Kankuro membiru dan merah, dan dia menghancurkan proyektil yang dia pegang di tangannya. Senyuman muncul di sudut mulut Kong, bang. Proyektil itu meledak secara tak terduga di tangan Kankuro, menutupi seluruh dirinya dan Temari, hanya Gaara yang tidak terpengaruh karena jaraknya. Apa ini, mataku? Ah nih, anak Konoha, aku akan membunuhmu, Kankuro berteriak dengan suara marah dari bom asap. Angin kencang terdengar tiba-tiba, dan asap yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit bersama hembusan angin. Temari mengendus bau menyengat di tubuhnya dan mengerutkan kening. Hanya Kankuro, dengan ingus dan air mata, yang tidak bisa berhenti, dan terus bersin. Nak, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Kankuro sangat tidak nyaman. Dia hanya bisa menunjukkan kekuatannya dengan mengucapkan kata-kata yang kejam, nyatanya kekuatannya hanya rata-rata. Kong tertawa pelan dan berkata, hanya yang lemah yang bisa menjadi pemalu, menurutku kurcaci kecil di belakangmu lebih kuat darimu. Saat kamu keluar dan membawa boneka, sepertinya keinginannya sangat kuat. Wajah Temari dan Kankuro berubah drastis, dan hati mereka sedikit putus asa. Begitu Gaara menjadi gila,
Orang-orang ini hanya punya satu cara untuk mati. Gaara adalah monster yang lengkap. Aku, Gaara. Kangkuro tergagap dan menoleh ke arah Gaara. Inilah maksud narasinya aku, Temari, dan aku tidak akan pernah memiliki hubungan, pemikiran seperti itu. Diam, atau aku akan membunuhmu. Kata-kata dingin dan tanpa emosi keluar dari mulut Gaara. Ini benar-benar persahabatan yang bersahabat, yang satu ingin membunuh dua lainnya, dan dua lainnya menolak lawan mereka bersama-sama. Sandin benar-benar bagus. Ini konspirasimu? Kamu sengaja membuat narasi untuk mengganggu audisi ninja lain. HMPH, aku sudah mengetahui konspirasi Konohamu. Kangkuro menunjuk ke arah Sora Uchiha dan berteriak. Kong berkata sambil tersenyum, sepertinya dia diberitahu inti permasalahannya. Narasinya telah muncul selama bertahun-tahun dan tidak pernah berbohong, seluruh Konoha mengetahuinya. Tak disangka, sang ninja yang juga Sandin justru menolak teman-temannya sebagai monster. Kalian berdua tidak layak menjadi ninja. Mata Naruto tiba-tiba berubah menjadi merah dan lembab. Sora benar. Kalian berdua tidak pantas menjadi ninja. Banyak orang di Konoha yang menyebutku monster, tapi Sora yang satu kelompok memperlakukanku sebagai keluarga. Gaara langsung mengangkat kepalanya dan menatap Naruto. Gaara sedikit bersemangat, ini bau yang sama, sepertinya merasakan darah orang ini. Sebuah suara bergema di hati Gaara, itu bau rubah bau. Hehe, aku tidak menyangka rubah bau itu juga tersegel di tubuh manusia. Ide Souhe, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, itu akan menjadi gelombang, dan toh tidak akan benar-benar mati. Bajingan, diamlah. Tuan Souhe akan mencabik-cabikmu. Segera keluarkan aku dan biarkan aku melawan rubah bau itu. Area seperti selokan, tanahnya penuh dengan genangan air, dan berbagai pola terukir di dinding. Sebuah gerbang besi besar berdiri, dengan jimat segel yang digambar dengan teknik rumit di atasnya. Kedua mata besar itu perlahan terbuka, penuh kekejaman dan haus darah.